ibadah online Sekolah Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semuanya? Pasti baik dong. Iya dong. Tetap bersukacita. Hebat. Oke, semangat. Tapi sebelum itu kita akan tanya nih kabarnya adik-adik di rumah. Oke, masih ingat salamnya nggak? Tanya ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat amat baik. Harus tetap bersukacita. Oke, sebelum kita mulai, yang pertama kita harus siapin apa? Alkitab, Terus yang kedua? catatan, dan ajak teman-temannya. Ya, itu dia. Dan kalau kalian masih makan nih atau nggak pagi-pagi, dijauhin dulu makanannya ya. Hal-hal yang mengganggu ibadah dijauhin dulu. Kita biar fokus sama Tuhan. Oke? Iya. Sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu dari malam dan sekarang pagi hari ini kami ingin bersukacita memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya dan biarlah hanya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, semangat ya. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari pagi-pagi Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari Pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena apa? karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Yeay. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat lagi satu pujian. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, Lebih semangat lagi. mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, Ingat. Tuhan melihat. Yeay. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kakak Renita akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah pujian dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Kak Regina yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami yang mendengar ya Tuhan, supaya kami mengerti dan kami diberkati Tuhan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya boleh tetap sehat dan sukacita pagi hari ini ya. Oke, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kita sama-sama buka
di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Yuk disiapin ya Alkitabnya sama buku catatannya ya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-16. Yuk kita baca sama-sama ya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Coba diulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 13 ayat yang ke-16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Amin. Demikian ayat Alkitab yang kita baca pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kakak ingin membagikan atau menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pisang dan Topi. Coba apa? Diulangi sekali lagi. Pisang dan topi. Nah, ada seorang penjual topi yang bernama Mas Amin. Siapa namanya? Mas Amin. Ya, oke. Nah, suatu hari ketika sedang berjualan, nah Mas Amin ini tuh kelelahan adik-adik. Nah, akhirnya Mas Amin ini memutuskan untuk beristirahat dulu di bawah pohon. Di sebuah pohon yang rindang banget, adem banget gitu. Nah, sembari Mas Amin ini beristirahat, tas isi topinya itu disimpan di sampingnya. Nah, Mas Amin tuh lagi istirahat, enak gitu. Nah, tiba-tiba pas Mas Amin bangun, ternyata apa yang terjadi coba adik-adik? Topinya semuanya hilang loh, hilang, gak ada sisanya. Akhirnya Mas Amin kebingungan, loh topi saya kemana ya? Kok gak ada di tas saya? Nah ternyata coba tebak siapa yang ambil? Ternyata yang ambil itu sekumpulan banyak monyet di situ. Nah akhirnya Mas Amin nih bilang sama monyetnya, ih sini kembalikan topi saya. Ih dasarnya kamu monyet nakal, monyet jahat. Mas Amin marah-marah, Mas Amin tuh kesel adik-adik karena topi dagangannya itu diambil sama monyet-monyet tadi. Nah akhirnya Mas Amin itu kebingungan, kelimpungan lah, pokoknya marah, kesal gitu loh adik-adik. Nah tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang lewat di jalan itu. Terus kakek ini tuh memperhatikan, loh ini kenapa ya? Kok dia kelihatannya kesal? Kok dia kelihatannya marah ya? Nah akhirnya ternyata kakek ini pun tahu bahwa dagangan topi Mas Amin diambil sama monyet-monyet tadi adik-adik. Nah terus kakek ini bilang lah sama Mas Amin, mari dik saya bantu katanya. Terus akhirnya dengan senang hati Mas Amin menerima bantuan sang kakek. Nah ternyata coba tebak apa ya yang dilakukan sama kakek tersebut untuk menolong Mas Amin supaya topinya bisa kembali. Nah ternyata yang dilakukan sama kakek tersebut adalah kakek itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya adik-adik. Nah kira-kira apa ya isi tasnya? Ternyata isi tasnya adalah satu sisir pisang. Wah enak ya. Nah ternyata setelah itu kakek ini mengangkat pisangnya tersebut. Diliatin sama monyet-monyet tersebut. Dan bener aja, monyet-monyet tersebut pun datang untuk mengambil pisang tersebut. Nah, otomatis topi-topi yang tadi ditinggalin, dilepas sama monyet-monyet tadi. Nah, akhirnya Mas Amin ini seneng banget karena akhirnya topinya bisa kembali, topinya bisa ditaruh lagi dan untuk bisa dijual juga. Nah Mas Amin ini benar-benar berterima kasih banget sama kakek tersebut. Dia bilang terima kasih ya kakek sudah tolong saya. Akhirnya saya bisa berjualan lagi gitu. Terus kakeknya bilang iya sama-sama ya gitu. Akhirnya si kakek tersebut pulang dan si Mas Amin tadi bisa berjualan kembali sama topi-topinya. Nah dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari coba? Yang dapat kita pelajari pagi hari ini dari kisah pisang dan topi hari ini adalah bahwa sesulit apapun masalah yang sedang adik-adik hadapi hari ini, pasti ada jalan keluarnya.
Misalnya apa sih masalah yang sedang adik-adik hadapi hari ini? Tentunya pasti dalam hal bersekolah, dalam hal ujian, dalam mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah. Pasti ada aja yang kesulitan. Aku nggak ngerti, ngerjain ini gimana ya? Aku mah nggak bisa. Kenapa ya nilai aku cuma segini? Kenapa ya aku kok nggak ranking? Misalnya. Pasti ada yang mungkin adik-adik sedang mengeluh dengan hal itu. Tapi percayalah bahwa ketika adik-adik dapat menyerahkan semuanya sama Tuhan, pasti Tuhan memberi jalan keluar. Nah, sembari kita berdoa dan meminta hikmat, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kalau dalam hal sekolah, kita ingin mendapat nilai yang bagus, tentunya kita harus apa? Rajin belajar. Ya kan? Harus belajar yang sungguh-sungguh, harus tekun, harus rajin, pokoknya harus ditingkatin belajarnya supaya bisa dapat nilai yang terbaik. Bener kan? Pasti adik-adik mau dapat ranking 1, pasti ada juga yang nilainya maunya bagus. Nah, yang harus dilakukan tentunya ya harus belajar, ya kan? Nah, yuk kita sama-sama belajar dari kisah pisang dan topi ini. Walaupun umur adik-adik mungkin ada yang sudah remaja atau mungkin ada yang masih kecil, tapi percayalah bahwa Tuhan itu menolong setiap anak-anaknya, tidak melihat umur ya, tidak melihat apakah adik-adik pintar, apakah adik-adik ini baik atau jahat atau nakal atau apapun itu. Tuhan pasti tetap menolong adik-adik dan tetap memberi jalan keluar. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut apapun yang hari ini ada adik-adik hadapi. Tentunya ada Tuhan Yesus yang bersama dengan adik-adik. Amin. Oke, kita selesaikan ibadah kita firman Tuhan pagi hari ini. Dan jangan lupa ya, ayat yang tadi boleh menjadi ayat hafalan untuk adik-adik di rumah. Dan tentunya sama-sama direnungkan ya. Oke, yuk kita akan menyelesaikan firman Tuhan pagi hari ini. Yuk kakak ajak kita semua untuk berdoa. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Kita minta hikmat sama Tuhan dan Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh tetap percaya bahwa ada jalan keluar bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dari masa muda kami, walaupun kami masih kecil, mungkin ada yang sudah mulai beranjak remaja, tapi kami mau terus Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami, dalam sekolah kami ataupun dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka, berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha keluarga mereka, dan biarlah anak-anak-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan firman Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mungkin juga ada yang akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami rindu hanya Tuhan yang kami permuliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman. Gimana nih tadi firman Tuhannya? Pasti Pasti sangat diberkati ya. Sangat memberkati sekali. Oke, langsung aja nih pengumumannya. Yang pertama, Ibadah online sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab, buku catatannya, dan juga ajak teman-temannya untuk ibadah bersama. oke, pengumuman yang kedua, adik-adik pasti punya talenta dan punya kesukaan nih, kegemaran, bisa ntar direkam ya di rumah talentanya itu dan dikirim di nomor di bawah ini nih. Ntar akan ditampilkan di saat di akhir ibadah. Oke, nah satu lagi nih, kalau kalian udah menonton atau ikuti ibadah ini, jangan lupa klik di kolom komen ya, hadir Kak, jangan lupa itu ya, biar kakak bisa absen juga di sini. Oke, itu aja pengumumannya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Oke adik-adik, kita akan menerima berkat, kita akan berdoa kembali. Yuk kita siapkan hati, yuk kita mengangkat juga kedua belah tangan kita, dan mari kita terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Diberkati engkau menjadi kepala bukan ekor, engkau senantiasa naik dan tidak turun. Apapun yang engkau perbuat selalu berhasil dan beruntung. Diberkati sekolahmu, diberkati keluargamu, diberkati apapun yang kau lakukan. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima berkat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.